Hai, salam semua. Salam. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, puji Tuhan baik. Bapak John. Luar biasa. Haleluya. Salam semua teman-teman. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan kehidupan kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan baik bagi kami. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami rasakan Tuhan. Terima kasih kesempatan di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan. Kami datang di hadirat membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan kami pada hari ini dari awal pertengahan dan bisa berakhir dengan baik. Kami menyerahkan kegiatan kami ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan. Bodoh banget orangnya. Astaga. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasihmu tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Lagi kita katakan dari awal, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasihmu tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, dan takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada bagiku. Tuhan, kasih-Mu selalu ada untukku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan.
Kembali kita mengangkat pujian ini dari awal. Selamanya mentari bersih. Selamanya mentari bersinar. Selamanya dunia berputar, namun kasihmu tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah selamanya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu tiada batasnya dan takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada selamanya. Selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu, kasih-Mu tiada batasnya dan takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu selalu ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kami kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang besar Yesus. Haleluya. Terima kasih Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa hidup kami kepada ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Ku bawa kepada oh Tuhan persembahanku ini. Amin. Engkau menerima, Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku, berserah
berserah di dalam kekuatan Kau segalanya bagiku, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam kekuatan, berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa kedengaran ya? Kedengaran ya? Kasih jempol dong. Kedengaran, Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar seperti pujian ini berkata, ku berserah kepada Tuhan karena tanpa kami menyerahkan seutuhnya hidup kami akan mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi ketika kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, maka kami pun akan berjalan di dalam langkah dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kebenaran yang akan kami dengar pagi hari ini, khususnya buat anak-anak seminari Bethel, menjadi pendoa bagi seminari. Tuhan, apapun yang hamba-Mu alami, kiranya ini memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Yang ada di Irian Jaya, selamat siang kali ya. Nyaris jam 12, jam 11 sekarang. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang mempercayakan saya untuk berbagi berkat bagi kalian semua. Bisa saya katakan kalian teman, karena saya juga kakak tingkat kalian. Bisa juga saya bilang kalian adalah anak-anakku, karena sebaya kalian juga ada anakku di seminari Bethel yang belum masuk tentunya, tapi online. Dan ada anak saya yang nomor 1, dia ada di Harvest. Kenapa di Harvest? Karena dia ingin mendalami musik, karena di seminari Bethel tidak ada mata kuliah berkaitan dengan musik. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang mendasari kalian membuat tema ini? Apakah aku salah berdoa? Ya, apa yang mendasari kalian memberi tema ini kepada saya? Apakah aku salah berdoa? Pertanyaanku nih. Pertanyaan saya nih. Apakah saudara merasa pernah salah berdoa? Halo? Yang pernah merasa salah berdoa, tolong lambaikan tangan begini. Oke, ya. Kita mau melihat di mana salahnya kita itu berdoa
Sehingga mungkin kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kira-kira begitu ya. Ya, lalu kemarin saya disinggung dengan 3 jawaban doa. Yang pertama, jawaban doa itu iya. Yang kedua, jawaban doa itu tidak. Yang ketiga, jawaban doa itu tunggu. Saya tidak bersentuhan dengan iya dan tunggu, tapi saya bersentuhan dengan kata tidak. Pertanyaan tadi kembali, apakah aku salah berdoa? Bisa saudara memahami itu bahwa Anda salah, tapi kembali barometernya adalah firman, bukan barometernya perasaan. Ya, karena kalau perasaan bisa kita dituduh iblis, ya. Tapi kalau kita berdasarkan firman, maka kita tidak akan tertuduh, tidak akan terintimidasi dengan iblis. Nah, sebelum saya lanjutkan, sering kita mendengar bahwa dikatakan doa itu adalah nafas. Pernah dengar? Yang pernah dengar, lambaikan tangan. Ya, orang berkata, doa itu adalah nafas orang Kristen. Ya. Jadi kalau tidak berdoa berarti tidak bernapas alias dead. Ada orang berkata bahwa doa itu adalah komunikasi. Jadi kalau tidak berdoa berarti tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Ada juga orang berkata bahwa doa itu adalah oksigen. Oksigennya orang Kristen. Oksigennya orang percaya. Berarti kalau saudara salah berdoa, maka izinkan saya mengatakan begini. Apakah aku salah bernapas? Apakah aku salah berkomunikasi? Apakah aku salah menghirup? Yang aku hirup bukan oksigen. Ternyata CO2 karbon dioksida. Ya mati. Itu dulu saya mau katakan buat kita. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah aku salah berdoa, saya katakan tadi, apakah saudara pernah menyadari bahwa saudara salah berdoa? Saya punya pengalaman dan pengalaman ini tidak akan saya lupakan seumur hidupku. Bahwa saya pernah salah berdoa. Ternyata pendeta pun bisa salah berdoa. Salahnya di mana nanti kita lihat. Ya. Apalagi kalian masih di seminari, banyak salahnya kayaknya. Iya kan? Pendeta saja, gembala saja, pelayan saja masih bisa salah berdoa. Apalagi kalian. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa barometer kita bukan perasaan. Bukan otak kita. Tapi barometer kita adalah firman Tuhan. Ya. Itu tolak ukur kita, apakah saya salah, apakah saya terintimidasi, atau yang lain-lain. Barometernya adalah firman. Bukan kata orang. Bukan kata pendeta. Ya, jangan barometernya kata pendeta. Jangan barometernya kesaksian pendeta. Jangan barometernya dogma pendeta. Kita barometernya salah tidaknya kita dalam doa adalah firman. Mari kita uji dengan firman Tuhan. Apakah Anda salah berdoa? Diuji dengan firman. Ya, jangan diuji manusia. Jangan diuji dengan, saya katakan tadi, perasaan kita. Tapi kita mau uji dengan firman. Yang pertama, bagaimana kita mengujinya? Mari kita buka Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Kiranya apa yang saya alami ini akan menjadi
apa namanya, satu kebenaran yang akan membuat kalian ke depan semakin mendekatkan diri, semakin berserah kepada Tuhan, dan tinggal di dalam pokok anggur yang benar, ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Apa yang membuat Anda salah berdoa sehingga doamu Tuhan langsung jawab? No, ya, tidak untuk doa yang kalian sampaikan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, saya minta Abraham tolong baca. Abraham tolong baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Oke, Yakobus 4 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Alkitab jelas berkata, atau kamu berdoa juga. Doa puasa juga. Doa Daniel juga. Doa apa lagi? Ada doa Esther lah. Doa 3 hari 3 malam, itu doa Esther, ya. 3 hari 3 malam. Atau doanya Tuhan Yesus, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Berani. Nah, tapi dikatakan firman Tuhan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa Anda menerima apa-apa? Karena dikatakan kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Teman-teman, ini tipis banget antara hawa nafsu, keinginan, dan kebutuhan. Ya, mungkin kalian berkata, aku butuh kok Tuhan. Ya, itu di mulut kita. Ya kan? Butuh aku Tuhan. Tapi di dalam pemahamannya Allah, itu bukan kebutuhanmu, itu keinginanmu. Itu ingin memuaskan hawa nafsumu. Dengar teman-teman, Tuhan lebih tahu kebutuhanmu dibanding kamu dan saya. Setuju? Yang setuju, kasih jempol. Wah. Jadi Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada kita mengetahui kebutuhan kita. Nah, di sini saya punya kesaksian yang tidak akan saya pernah lupakan. Makanya saya katakan saya pernah salah berdoa. Di mana salahnya? Waktu saya masih tinggal di kota Jakarta, saya pikir-pikir kalau jadi pendeta kontraktor kan susah juga. Tahu pendeta kontraktor? Pendeta yang ngontrak rumah. Habis ngontrak bayar kontrakan lagi, sambung kontrakan lagi. Akhirnya muncul di dalam hati saya, saya enggak mau jadi kontraktor. Saya mau jadi owner. Saya mau jadi pemilik, punya rumah sendiri. Lalu saya berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Kami membangun satu doa sepakat. Karena Alkitab berkata apa? Jika ada 2 orang di dunia ini sepakat. Waduh, mantap ya. Sepakat. Maka apapun yang dimintanya, pasti Tuhan akan berikan. Waduh. Jadi membangun kesepakatan itu juga tidak gampang, teman-teman. Ya, lalu kami eksekusi, kami mulai membangun doa sepakat. Pokok doanya apa? Minta Tuhan kasih rumah. Jangan kontraktor lagi. Jadi owner, jadi pemilik. Lalu kami berdoa. Seiring waktu berjalan, teman-teman, Tuhan tegur saya loh.
Ini pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya. Saudara pun nanti punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Dan Anda akan bercerita tentang pengalaman itu. Dan pengalaman Anda tidak boleh Anda jadikan doktrin. Ini pengalaman saya. Lalu Tuhan tegur saya dengan tentu iman percaya saya, dengan hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu salah berdoa. Lalu saya berkata kepada Tuhan di dalam hubungan itu, saya katakan, Tuhan, salahnya apa? Kalau saya sudah punya rumah, lalu saya minta rumah lagi, saya pikir itu cenderungnya adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ya, tapi saya kan belum punya rumah, Tuhan. Boleh dong aku meminta rumah supaya satu, tidak pindah-pindah dan kita bisa membangun rumah itu untuk ke depan lebih baik dan kita juga tinggal tenang di sana. Saya berdebat dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya yang berkata, saya salah berdoa. Kalau seumpamanya saya belum punya rumah, lalu saya mintanya mobil. Enakan mana punya rumah atau punya mobil? Anda punya mobil tapi parkirnya di tempat lain. Ayo pilih mana? Sekarang terang-terang sama Tuhan. Tuhan, aku mau beli mobil tapi tidak punya rumah. Ngontrak. Di gang lagi. Lalu parkir mobil saudara jauh lagi dari rumah. Apa Anda bisa tenang tidur? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan bohong deh. Ya? Makanya coba mulai kita lihat doa yang pertama yang minta apa sih? Tetapi itu juga belum tentu satu kebenaran. Jadi apa yang terjadi? Tuhan bilang kau salah berdoa. Saya bilang salahnya di mana? Gua kan butuh rumah, Tuhan. Lalu Tuhan bawalah saya kepada Ester Situmorang. Tolong baca Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Esra, Pak. Esra Situmorang, Pak. Esra. Cewek ini Esra. Iya, Kok Esra? Iya, Pak. Esra laki-laki loh. Pakai S, Pak. Iya, Pak. Waduh, Esra itu kan kalau di Alkitab kan laki-laki. Ya nggak apa-apa lah. Oke, Esra. Tolong baca Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan tegur saya dengan ayat ini. Tuhan bilang, bukan cari rumah, bukan minta rumah, cari Tuhan. Halo, Bet. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Rumah pasti Tuhan tambahkan. Yang setuju katakan begini, taruh begini. Haleluya. Cari dahulu kata Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya. Apa itu semuanya? Jodoh pasti dipertemukan Tuhan. Udah adakah kalian yang mencari jodoh? Kalau saudara sudah mencari jodoh sekarang, berarti saudara salah berdoa. Udah berhenti aja ada kuliah itu. Oke ya. Lalu apa lagi? Semuanya akan ditambahkan Tuhan. Rumah, fasilitas hidup, pasti Tuhan tambahkan. Nah, itu yang Tuhan kasih ayat teguran. Lalu Tuhan kasih lagi, Tuhan bawa lagi saya kepada peristiwa Salomo. Ketika Allah berkata kepada Salomo, Salomo minta apa saja, aku akan berikan.
Apakah Salomo minta panjang umur? Kalau tidak, katakan begini. Oke. Apakah Salomo minta kerajaannya tidak terkalahkan? Apakah Salomo minta kekayaan? Tetapi apa yang diminta Salomo? Salah satu menjawab, tolong buka mute-nya. Hikmat, Pak. Hikmat. Hikmat yang diminta oleh Salomo. Kalau saya kembali kepada Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Lawrence, baca Lawrence. Iya Pak, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi ternyata hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Yang dia minta adalah hikmat, yang dia minta adalah Tuhan. Bukan harta, bukan panjang umur, bukan musuh-musuhnya, tapi yang dia minta Tuhan. Lalu saya renungkanlah ayat yang 2 ini kepada diri saya. Ternyata benar saya salah berdoa. Lalu Tuhan katakan kepada saya, halo, saya bicara ini pengalaman hidup saya ya. Ya. Lalu Tuhan bilang begini, hambaku, yang engkau minta bukan rumah. Bukan rumah. Bukan fasilitas hidup, bukan. Yang kamu harus minta adalah kuasa, pengurapan. Cari dahulu kerajaan Allah. Yang kita harus utamakan adalah kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaannya ada dalam hidup kita. Hikmatnya ada dalam hidup kita. Kuasanya, pengurapannya. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku sarjana teologi, hamba Tuhan, pendeta Gereja Betel Indonesia, juga salah berdoa. Kenapa? Coba kita lihat. Kembali kepada pembacaan kita tadi di dalam Yakobus pasal yang keempat. Menurut saya, menurut perhitungan saya, bahwa rumah itu kebutuhanku, bukan keinginanku. Karena saya belum punya rumah. Berarti saya butuh, bukan ingin. Kalau saya sudah punya rumah 2, lalu minta rumah lagi, itu mah mau jadi tuan rumah, itu banyak rumah ya. Tapi saya belum punya. Tetapi di pemandangan saya itu kebutuhan. Kalau saya bandingkan dengan ayat yang ketiga dari Yakobus, dikatakan begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di mana salahnya? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Halo teman-teman. Lalu saya tarik kepada firman ini. Ternyata saya minta rumah itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Itu di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan salah berdoa. Jadi saya katakan, Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku minta rumah bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sudah capek aku, Tuhan, jadi kontraktor. Ya, aku mau jadi pemilik. Satu, kedua, kalau saya sudah punya rumah, berarti saya sedikit bisa sombong dong. Puas toh? Gue udah punya rumah loh di Jakarta, di jalan ini, di perumahan ini. Terpuaskan. Lalu saya katakan, Tuhan, ternyata, halo teman-teman, menurut kita itu kebutuhan, tapi tunggu dulu.
Tunggu dulu, coba lihat firman. Jangan-jangan Anda ingin memuaskan hawa nafsu. Bisa cenderung kepada kesombongan. Sombong dong, gue udah punya rumah lo di Jakarta lo. Lu masih ngontrak, gue udah punya. Di perumahan ini, perumahan elit lagi. Jadi Tuhan katakan, bukan rumah yang kau minta, tapi kuasa dan pengurapan. Saya agak lama di sini ya. Lalu apa yang terjadi? Sekarang saya minta ampun dan sekarang Tuhan, aku minta kuasa. Aku minta pengurapan di dalam pelayananku. Alhasil yang luar biasa. Setelah itu tidak lama saya ditelepon seorang adik rohani saya. Waktu itu saya ada melayani di Muara Karang. Dia bilang, Kak John, minta tolong datang ke rumah sakit. Di rumah sakit papa saya lagi koma. Penyakitnya radang otak. Radang otak itu belum ada obatnya. Maka saya ke rumah sakit di daerah Kelapa Gading. Sampai saya di rumah sakit itu tuh papanya tergeletak, bernapas tapi tidak sadar. Koma. Lalu saya berdoa. Saya berdoa, saya tumpang tangan di kepalanya, baru saya tumpang tangan di telapak kakinya. Saya katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas Bapak ini. Sementara Bapak ini belum percaya sama Yesus. Anaknya percaya. Makanya saya ditelepon, diminta datang ke rumah sakit. Selesai berdoa, tidak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa. Saya hanya berkata, banyak berdoa. Karena dokter sudah memvonis Bapak ini hanya bertahan 2 kali 24 jam. Berarti tinggal 2 hari napas si Bapak ini. Lalu saya katakan kepada keluarganya berdoa. Lalu saya katakan juga kepada adik rohani saya berharap sama Tuhan. Begitu saya tinggalkan rumah sakit, mereka bilang aku antar, katanya enggak usah diantar. Biar saya pulang sendiri aja. Mau naik taksi, mau naik angkot bisa toh? Karena kalau saya diantar tiba-tiba bapaknya game over, repot juga toh. Ya udah, jangan 2 kali kerja. Saya berangkat, Anda di sini. Ceritanya teman-teman, setelah saya tinggalkan rumah sakit, Bapak itu sadar. Saya bayangin loh, saya bayangin nih ya. Seandainya Bapak ini salah satu orang kaya di Jakarta lah katakan. Salah satu konglomerat di Jakarta. Dan Bapak itu pulih. Kira-kira gua dapat apa ya? Nggak bisa kita pikirkan. Apapun mungkin yang saya minta. Mobil kah? Rumah kah? Kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Kenapa? Karena orang kaya. Udah selamat dia. Tapi Bapak ini tidak kaya. Tapi puji Tuhan Bapak ini atau keluarga ini adalah keluarga yang cukuplah dalam hal hari lepas hari. Artinya saya tidak ada diberikan sesuatu imbalan dalam pelayanan. Hanya berkata terima kasih Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Tapi mari perhatikan. Ada kuasa. Nah, Bapak ini memang tidak memberikan satu ucapan terima kasih berupa apakah uang kah, ditransferkan, atau sesuatu yang ditawarkan, kan enggak. Tapi tidak lama dari situ, saya dapat telepon dari seorang bapak. Halo Pak John, boleh datang ke rumah Pak? Oke, saya datang ke rumahnya. Rumahnya kalau saudara tahu, kalau dibilang daerah ini daerah elit. Daerah pantai, namanya daerah Muara Karang. Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, nah, Pantai Mutiara itu China semua itu. Ya, orang-orang kaya semua itu. Di telepon saya datang. Pendek cerita sampai di situ saya tanya, apa yang tujuannya saya diundang, lalu diberitahulah, Pak,
Kami sudah diberkati dengan pelayanan Bapak selama ini. Sekarang giliran kami mau memberkati Bapak. Wah, penasaran dong. Wah, penasaran dong. Wah, dia mau berkati. Karena yang ngomong ini punya duit. Kalau si Daniel yang bilang, Pak Pendeta, kami mau berkati Pak Pendeta. Nah, apa lu mau berkati gua? Kalau si Abraham yang bilang, Pak John, gua mau berkati Pak John. Udah dijawab doaku Pak John. Gua juga masih bertanya-tanya. Lu bisa buat apa sama gua? Atau si Esra, Amang, aku diberkati lo lewat khotbah Amang. Gue minta nomor rekening Amang. Ini orang kaya. Lalu saya bilang, apa yang mau dikasih? Kami sudah diberkati, sekarang mau memberkati Bapak. Awal mulanya, ketika saya minta kuasa, minta pengurapan dari Tuhan. Halo teman-teman, kiranya ini mendorong kalian bukan materialistis, tapi cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dikatakan bahwa kita cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Apa berkatnya yang dikasih kepada saya? Di awal saya meresponi Tuhan dengan mintalah apa yang ku minta, kuasa dan pengurapan. Pak John, kami kasih tiket buat Bapak jalan-jalan ke Israel. Gila. Lalu saya berdiskusi. Terima kasih atas berkatnya Bapak Ibu. Aku dikasih tiket jalan-jalan ke Israel. Boleh saya meminta? Oh, silakan. Pak John minta apa? Waduh, mantap loh. Waduh, boleh minta loh. Aku minta mentahnya aja. Minta duitnya aja. Kenapa? Karena saya rencana mau pulang kampung. Nah, nanti gereja yang di mana saya akan membantu pelayanan gereja Papa yang ditinggalkan, saya mau renovasi gereja itu. Jadi kalau saya ke Israel, berangkat ke Israel, paling saya pulang bawa foto. Foto kan tidak bisa diuangkan. Tapi dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, suami istri tatap-tatapan. Dan terus mengambil keputusan berkata begini, Pak John tetap berangkat ke Israel. Untuk dana renovasi gereja di Padang Sidempuan nantinya, pulang dari Israel, dari situlah kita doakan supaya Tuhan kirim berkatnya. Alhasil, saya dapat tiket, saya dapat tambahan untuk renovasi gereja 50 juta. Itu tahun 10 tahun yang lalu. Baru saya sampai di Sidempuan, Padang Sidempuan. Nah, itu awal mulanya. Nah, perhatikan. Saya di sini sangat punya, ini tidak akan saya lupakan. Lalu berangkatlah ke Israel. Nah, berangkatlah ke Israel. Di Laut Mati, saya dikasih kesempatan berkhotbah atau membawa renungan di Laut Mati sebelum kami terbang ke Turki. Saya sudah lupa apa khotbah saya, apa renungan saya, karena saya memang menyampaikan dengan tidak ada beban, tidak ada istilahnya udang di balik peyek, enggak ada. Ya, istilahnya kita menyampaikan kebenaran apa yang Tuhan taruh. Pendek cerita, setelah selesai itu kami terbang ke Turki. Di Turki, di restoran hotel, seorang bapak dari rombongan itu panggil saya. Pak John, sebentar dong, katanya. Oke, sampai dia dipanggil saya datang. Ada apa, Pak? Lalu dia bilang begini, Pak, saya diberkati dengan khotbah Bapak yang di Laut Mati. Lihat, kuasa
dan pengurapan. Kuasa dan pengurapan, bukan ilmu teologi. Ilmu teologi tidak salah. Saya juga mantan dari situ. Ya, saya keluaran seminari. Selayaknya saya ini seperti dosen kalian. Kenapa? Karena mantan rektor saudara pendeta Dr. Purim itu adalah satu angkatan saya. Kalau masih ngajar Ibu Muriati, Bapak siapa suaminya? Yusak. Yusak, Pak. Pak Yusak. Itu satu kelas dengan saya. Ya. Nah, kembali. Apa dia katakan? Saya diberkati dengan khotbah Pak Pendeta. Berarti saya katakan khotbah saya itu ada pengurapannya, ada kuasanya. Amin. Amin. Kalau hanya teori teologi yang kita mau bawa, yang mau kita sampaikan, tidak ada kuasanya. Bukan salah kita berteologi, yang tidak salah. Tetapi lihat Paulus berkata apa? Aku datang bukan dengan kata-kata hikmat, tapi aku datang dengan kekuatan roh. Jadi kalian harus bangun selama kalian di seminari, membangun satu kekuatan roh untuk ke depan dalam pelayanan dimanapun Tuhan akan tempatkan kalian. Oke? Puji Tuhan, dia diberkati. Saya katakan itulah doa kami, pendeta-pendeta. Kami khotbah, pulang jemaat itu dari gereja, mereka membawa jawaban, membawa kekuatan yang baru. Terima kasih kalau Bapak diberkati. Oke, jalan-jalan pulang ke Indonesia. Saya kembali ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan. Lalu mereka ada di Jakarta. Suatu ketika, wow, suatu ketika dia minta doa dari saya. Dia minta doa, lalu oke, kita doakan Pak. Lalu dia berkata begini, Pak John, apa yang bisa saya bantu? Wow, yang ngomong ini duitnya nggak bisa kita hitung kayaknya. Orang kaya. Halo? Cari dahulu kerajaan Allah. Minta hikmah, minta kuasa, minta pengurapan, semuanya ditambahkan. Apa yang terjadi? Saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan saya di pelayanan. Berkat berikutnya, akibat dari kuasa dan pengurapan, semuanya ditambahkan. Tuhan tambahkan untuk mendukung pelayananku sebuah mobil baru, armada yang baru, angkot untuk antar jemput jemaat, 130 juta. Apakah berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Hari lepas hari dalam pelayanan, tahun lepas tahun dalam pelayanan. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, saya menceritakan ini hanya mau membanggakan Tuhan. Saya bukan bicara fisik, saya bukan bicara yang lahiriah. Saya mau bicara kalau engkau mengandalkan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Daniel, Obedlehem, kalau kalian juga kenal Martiana, dia sarjana Pak. Lalu kalau kalian kenal dengan Adi Simanjuntak, Adi Saputra yang sudah lulus, itu adalah anak-anak rohaniku. Mereka tahu cerita ini. Kalau Adi Simanjuntak dia sudah di Jakarta, dia nggak terlalu tahu cerita ini. Apa yang terjadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, semuanya ditambahkan. Yang
tidak pernah aku pikirkan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 itu kental saya ingat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, itu semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak pernah aku pikirkan saya bisa bangun gereja, dan saya tidak pernah berencana membangun sebuah gedung gereja. Tapi Tuhan percayakan dengan nilai pembangunan yang bukan 100-200 juta. Sampai saat ini nilai pembangunan ini kalau saya hitung dengan tanah sudah mencapai 2,6 miliar. Di Padang Sidimpuan, bukan di kota Jakarta. Dari mana itu? Halo, jika pelayananmu disertai, diliputi dengan kuasa dan pengurapan, enggak usah kau minta, Tuhan akan percayakan. Saya pernah salah berdoa karena saya ingin memuaskan hawa nafsuku. Menurutku, itu kebutuhanku. Tapi menurut Tuhan, halo, siapa yang lebih tahu? Hatimu, kamu, atau Tuhan? Abraham, jawab Abraham. Tuhan, Pak. Siapa yang lebih tahu hatimu, Abraham? Tuhan, Tuhan. Tuhan. Esra, siapa yang lebih tahu hatimu, atau kamu, atau pacarmu, atau mamamu? Charles. Siapa? Charles. Enggak, Pak, Tuhan lah. Tuhan. Saya punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Teman-teman saya bilang begini sama saya, bodoh lu. Bodoh. Dibilang teman-teman saya waktu saya di Jakarta, saya tinggalkan Jakarta, bodoh lu. Orang berebutan ke Jakarta, lu pulang kampung. Lu dapat apa di kampung? Tapi setelah mereka melihat, mendengar apa yang terjadi dalam pelayanan saya di kampung, wow, si John itu yang betul. Aku juga mau cari daerah lah katanya, cari daerahmu. Halo, saya ini Bapak rohanimu. Aku sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan. Saya mau impartasikan ini pada kalian. Supaya jangan mikir yang macam-macam. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Lalu lanjutannya apa, Daniel? Daniel, lanjutannya apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Lanjutannya, Daniel. Maka kamu akan menerimanya. Minta, halo? Kamu akan menerimanya. Tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Halo? Jadi, apakah saudara pernah salah berdoa? Saya berkata, dan saya menjawab, saya pernah salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena saya berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsu. Salah. Yang kedua, kenapa kita salah berdoa? Atau dengan pertanyaan, apakah aku salah berdoa? Coba kita deteksi atau kita coba lihat dari kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59. Siapa yang namanya Cornelia Suji? Oke, Cornelia Suji, Pak Pendeta minta tolong kamu baca Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baca, Suji. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Doa adalah penghambat. Ya. Iya, Pak. Doa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia
tidak mendengar ialah segala dosamu. Di ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Oke, saya singkat ya. Apa yang menjadi penghalang dalam doamu, atau apakah aku salah berdoa? Memang berdoanya kita. Doa pagi lagi ya. Seminar sekarang doa pagi jam berapa? Suji, jam berapa kalian doa pagi? Jam 4, Pak. Jam 4.15. 4. Sebelum sholat subuh ya. Hebat loh. Tapi apalah artinya kalau masih ada penghalangnya, ada segala dosa. Artinya apa itu? Tuhan tidak membedakan dosa A, B, C, dan D. Ingat peristiwa ketika seorang wanita yang kedapatan berzina mau dilempari. Ingat ya? Ingat ya? Yang ingat lambaikan tangan. Ya. Apa kata Yesus kepada orang banyak itu? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Silakan melempar duluan. Kalau Yesus berkata begini, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa zina, silakan melempar. Pencuri ayam pasti melempar perempuan itu. Yang suka nipu timbangan di pasar pasti lempar wanita itu. Apalagi yang suka berbohong, silakan lempar, silakan melempar, maka dia pun melempar. Akhirnya perempuan itu mati. Tetapi Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berdosa, silakan melempar. Alkitab jelas mencatat, yang lebih tua duluan mundur. Kenapa yang lebih tua duluan mundur? Karena lebih tua itu berarti lebih banyak makan garam alias lebih banyak berbuat dosa. Si Esra setuju ya, Esra ya? Oke ya. Jadi ada dosa. Jadi kita selesaikan dulu itu. Minta ampun dulu supaya itu jangan terhalang. Apakah saya salah berdoa? Iya, salah. Kenapa salah? Karena kamu belum selesaikan masalahmu dengan Tuhan. Kau belum minta ampun sama Tuhan. Di situ salahnya. Yang terakhir, yang ketiga. Apakah aku salah berdoa sehingga Tuhan menjawab? Tidak. Yang ketiga, yang terakhir. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yang di sampingmu, Suji, siapa itu? Rahel, Pak. Siapa? Rahel, Pak. Rahel. Rahel, tolong baca Rahel ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berubah banyak. Berbuah. Salah, Pak, salah. Hati-hati loh. Anak teologi jangan salah-salah baca loh. Ayo, terus. Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian. Oke. Yang ketiga. Apakah saya salah berdoa? Salahnya di mana? Dengar. Dikatakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kenapa kita salah berdoa? Yang pertama tadi karena ingin memuaskan hawa nafsu. Oke ya? Yang kedua,
Karena masih ada dosa yang belum kita bereskan. Kedua ini, yang ketiga saya simpulkan. Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena yang kita minta itu tidak untuk mempermuliakan Tuhan. Halo teman-teman. Yang ketiga, apakah saya salah berdoa sehingga Tuhan tidak menjawab doaku? Iya. Kenapa? Karena yang kamu minta itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Halo. Tuhan itu sangat ingin sekali saudara mengalami janji-janji Tuhan. Coba lihat Perjanjian Lama. Yusuf kaya enggak? Kaya. Daud kaya enggak? Kaya. Tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama lalu saya katakan, Abraham kaya. Tuhan itu ingin kita mengalami janji-janjinya. Dengan kata lain, Tuhan juga ingin kita diperkaya dari segala hal. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat kita yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan, diberkati, dipelihara, orang akan kagum dengan Tuhan. Tapi kalau kita melayani udah puluhan tahun, sepeda aja enggak punya untuk pelayanan, katanya 30, 60, 100 kali lipat. Khotbahnya mantap. Tapi kok pendeta ini enggak berubah-berubah ekonominya. Gimana ya? Halo, saya bukan mau bicara teologi kemakmuran. Kalian juga harus berkata, Tuhan berkati aku. Karena dengan Anda diberkati, Anda punya kesaksian untuk saudara saksikan. Tidak hanya cerita, tapi mata orang melihat. Gereja kita di Padang Sidimpuan cukup besar. 500 bisa masuk. Lalu kita punya lantai 3 menara doa. Model gereja kita modelnya modern. Kayak toko atau kayak ruko atau kayak kantor. Menjadi bahan pembicaraan. Gereja besar begitu, dananya dari mananya? Tapi saya berkata, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Kesaksian demi kesaksian. Cara Tuhan dengan cara yang ajaib terjadi dalam pelayanan di kota Padang Sidimpuan. Kenapa? Yang ketiga, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau engkau sekolah di sekolah teologi dan engkau mempersiapkan dirimu agar dirimu kelak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau kau mau jadi tenar, mau terkenal, enggak lamanya itu. Ada satu teman saya, satu angkatan, satu kelas dengan saya. Karena saya maaf kata ini hanya pemandangan saya karena saya kenal dia dengan baik karena teman saya sekelas. Karena kepingin terkenal, kepingin banyak duit, dia tinggalkan Yesus, jadi mualaf. Kalau kalian pernah dengar namanya Yudi Mulyana, itu teman sekelas saya di Seminari Betel.
Yang saya tahu saya ada 3, ada namanya Abraham, orang kita Jawa. Ada lagi yang semarga dengan saya, si Burian. Dan satu lagi teman saya ini namanya Yudi Mulyana. Halo, kalau engkau saat ini ada di tempat persiapan, dipersiapkan oleh Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanku. Kalau itu doamu dan itu kerinduanmu, engkau akan mengalami lagu yang berkata, dimanapun aku melayani, kemanapun aku melayani, di situ pasti mujizatmu terjadi. Saya jauh dari sumber keuangan Jakarta. Tapi dengar teman-teman, sampai hari ini, sampai saya khotbah ini, orang Jakarta masih dipakai Tuhan untuk memelihara kami lewat rekening. Halo, saya tinggalin Jakarta. Bukan berarti saya tinggalin Tuhan. Tuhan yang aku layani di Jakarta, Tuhan itu juga yang aku layani di kota Parangsidimpuan. Dengar, dimanapun nanti engkau melayani, hanya Tuhanlah yang engkau pandang dan kau andalkan. Engkau tidak akan pernah kecewa. Sampai hari ini. Kemarin ketika kami rapat kerja daerah dalam perjalanan, ibu yang pernah kasih tiket ke Israel, dia minta nomor rekening untuk membantu pelayanan di kota Parangsidimpuan. Sekali lagi teman-teman, saya bukan mau meracuni otak kalian dengan namanya uang, tidak. Tetapi saya mau impartasi kepada kalian, mintalah kuasa. Kalau ada kuasa yang menyertaimu, sekalipun engkau jauh dari namanya kota, pemeliharaan berkat Tuhan, damai sejahtera itu akan menyertai. Dan kita bisa enjoy dalam pelayanan. Dan kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh kegairahan. Halo teman-teman yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan yang ada di Seminari Bethel. Aku mantan dari situ. Belum lahir kalian, aku udah sarjana. Aku udah lulus dari Seminari Bethel. Aku pernah di Ambon 4 tahun. Di Manado, tepatnya di Bitung. Di Jakarta. Dan kembali ke kampung halaman. Ke Bonapasogitku. Tumpah darahku. Artinya tempat kelahiranku. Kalau kita mengacu dari kata Yesus, bahwa seorang nabi tidak dihargai di kampungnya. Tapi saya melangkah karena saya rindu saya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Teman-temanku, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ayo maju terus. Cari Tuhan, baca Alkitabmu, berdoa kau sungguh-sungguh, sembah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Tidak usah pikirkan terlalu jauh, pikirkan Tuhan hari ini. Amin. Pikirkan Tuhan hari ini. Maka Tuhan itulah yang akan memelihara kita. Saya mau kita nyanyi satu pujian, ya. Kuasamu terlebih besar. Yuk kita nyanyi yuk.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Dia akan selalu on time. Kairos. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, aku udah mengalami banyak dari Tuhan. Indah pada waktunya. Itu udah kualami dengan Tuhan. Kiranya kalian akan menjadi orang yang lebih dari saya mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup. Ranjang yang saya lihat di belakangnya Lawrence itu pernah aku tidur di situ. Di model ranjangmu itu Lawrence, saya menjadi ketua, kalau zamannya saya disebut Persima, Persatuan Siswa Mahasiswa di asrama. Saya 2 tahun jadi ketua. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa, saya akan panggil ke kamar. Kalau ada orang yang punya kesalahan, dosa, saya panggil ke kamar. Ketika saya panggil, sesuruh orang panggil dia, dalam perjalanan dia berpikir, salahku apa, dosaku apa. Dan orang-orang zamannya saya yang saya tegur, yang saya nasihati, yang saya hukum, mereka tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya panggil ke kamar. Dan tidak saya permalukan di depan umum. Lalu saya tunjukkan kesalahannya. Lalu saya berikan namanya hukuman dalam tanda petik untuk apa yang kesalahan dia lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayo banyaklah berdoa. Jangan tanggung dengan Tuhan. Jangan tanggung dengan Tuhan. Dengar, jangan tanggung dengan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Ya, kalau saya terus di Jakarta, saya nggak akan melihat apa yang aku alami sekarang. Daniel tuh tahu persis. Ya. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya satu ayat lagi. Mazmur pasal 37. Lawrence, itu yang main gitar tadi siapa? Yang awal penyembahan. David. David, tolong baca David.
Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Saya suka sekali dengan ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. ayat 5. Firman Tuhan. Mana gambar mukanya si David? David, mukamu. Oke, yuk baca David. Oke. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu, engkau sudah dipersiapkan sekarang. Serahkan hidupmu, hidup yang seperti apapun itu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan yang memelihara kamu, dia akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, David, kalau Tuhan bertindak ketika engkau percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, tidak usah ragu, tidak usah takut. Alkitab berkata, lebih dari apa yang kau doakan, yang kau minta, itu akan Tuhan berikan. Saya suka dengan perkataan Daud. Dia katakan setelah dia raja, dia masuk di kamarnya, dia berdoa, siapakah aku Tuhan? Who am I? Siapakah aku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Dia tidak punya background seorang anak raja. Dia tidak punya background seorang yang jago berperang. Dia tidak punya pengalaman di medan perang pada pertempuran. Tetapi Tuhan percayakan Daud untuk menjadi raja. Yang tidak pernah dipikirkan oleh Daud. Tidak pernah muncul dalam hatinya mau jadi raja. Tuhan akan angkat dia menjadi raja. Saya tidak pernah memikirkan untuk hal yang sebesar sekarang ini. Tetapi karena aku mau belajar dalam pelayananku, saya katakan, Tuhan, aku minta kuasa. Aku minta pengurapan. Halo, saya tutup. Khotbah yang saya sampaikan di Laut Mati itu, baru satu kali saja dia dengar khotbah saya. Kalau saya hitung-hitung, berkat yang dia kasih bagi pelayanan di pelayanan saya sekarang 1 miliar lebih. Baru satu kali khotbah lo itu, David. Gimana kalau 5 kali khotbah, David? Satu kali khotbah, David. Satu kali khotbah sudah 1 miliar. Apalagi 5 kali khotbah. Ya, sekali lagi. Saya tidak membawa kalian kepada teologi kemakmuran. Tapi dengar, ketika engkau mencari Tuhan, kemakmuran akan Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang aku sampaikan kepada kekasih-kekasihmu, mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi pelayan Tuhan. Setelah kami nanti menyelesaikan pertandingan kami, mereka akan menjadi ujung tombak yang baru. Mereka akan menjadi alat Tuhan yang baru dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan, seperti apa yang Tuhan lakukan kepadaku, aku berdoa terjadilah bagi anak-anakmu ini, bagi hamba-hambamu ini yang kau sedang mempersiapkan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, biarlah lewat doa kami, hubungan kami, lebih lagi kami bangun dengan Tuhan. Maka dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, di situ mujizat menyertai. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa, teman-teman. Kita dibekali lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan satu yang saya tangkap, yaitu mari kita minta pengurapan yang daripada Tuhan dan kuasa untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di pelayanan kita nanti. Haleluya. Nah, saat ini kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa bukan hanya dengan nafsu kita, tapi kita saat ini mau berdoa buat orang lain. Kita topang mereka melalui doa kita di pagi hari. Nah, untuk doa ini, saya silahkan kepada Cornelia Suji membawa kita ke dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan walaupun lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman pada siang hari ini Tuhan, memberkati kami Tuhan. Bella boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini sedang terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun Tuhan. Kepemimpinan yang ada Tuhan, baik itu Pak Presiden Jokowi, para menteri dan juga para kabinet di bawahnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan bijaksana Yesus dan daripadamu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan buat di mana saat ini COVID masih menyebar Tuhan di Indonesia Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan-Mu yang selalu ada Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan, kami hanya bisa menopang dengan doa dan mengikuti setiap peraturan-peraturan yang sudah diterapkan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan. Kami serahkan buat vaksin yang sudah menyebar ke Indonesia juga Tuhan, biarlah boleh membantu Tuhan dalam pemulihan Indonesia Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kami serahkan Tuhan buat bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahuinya Bapa. Biarlah Engkau yang berikan pertolongan Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, kesabaran kepada mereka Tuhan yang terkena bencana Tuhan. Kami percaya pemeliharaan pertolongan-Mu yang selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan. Dan saat ini kami serahkan buat tim kesehatan dan juga tim keamanan Tuhan. Engkau tahu begitu kerja keras mereka Tuhan untuk membela bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat dalam memimpin segala sesuatu yang dipercayakan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan, bagi setiap para pendeta-pendeta yang ada Tuhan, misionaris Tuhan, dan gembala-gembala yang ada Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, agar di mana mereka boleh memberitakan firman-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati mereka Tuhan, dan itu berasal daripadamu Yesus. Biarlah Engkau yang selalu memimpin setiap ucapan dan setiap perkataan yang mereka keluarkan Tuhan, itu berasal daripadamu Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan, biarlah setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan boleh memiliki kerinduan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan buat gereja GBI Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga menyertai Tuhan Yesus. Biarlah persatuan Tuhan saat itu Tuhan tetap terjalin Tuhan Yesus. Biarlah tetap saling menjaga hubungan satu dengan yang lainnya Tuhan dengan baik Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kami mau serahkan Tuhan buat setiap seminari battle Tuhan Yesus, yang dimana di dalam terdapat 3 unit Tuhan, yaitu SMTK Tuhan, SP dan juga STT Tuhan. Engkau pakai sekolah-sekolah ini Tuhan untuk menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Bapak. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan Yesus. Engkau sertai juga bagi setiap perkuliahan dan sekolah yang dijalankan Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya biarlah Engkau yang merencanakan Tuhan. Dan kami mau serahkan buat lingkungan yang ada, kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu Tuhan. Mungkin banyak orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau mengutus malaikat surga-Mu Tuhan untuk melindungi kami di setiap sudutnya Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami mau serahkan Tuhan buat setiap acara disnatalis yang akan diadakan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, perencanaan dan panitia-panitia yang ada Tuhan, boleh Engkau berikan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan semuanya dengan baik Tuhan Yesus. Itu semua biarlah boleh dipermuliakan untuk nama-Mu. Serahkan buat tim doa seminari Tuhan. Biarlah tim doa ini Tuhan boleh berlanjut Tuhan untuk kedepannya, generasi ke generasi Tuhan. Biarlah tim doa ini Tuhan memiliki tujuan yang benar Tuhan Yesus, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami anggota-anggota yang ada Tuhan dalamnya Tuhan, biarlah boleh saling menghargai, saling menghormati Tuhan, tetap menjaga kesatuan kami Tuhan, karena kami satu dalam nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kami serahkan buat saudara kami Tuhan Yesus, Yeremia Lapitra ya Tuhan, yang dimana mengalami duka cita Tuhan, seorang ayah mengalami kehilangan seorang ayah Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesabaran Tuhan, Kau berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kau percaya semuanya itu Tuhan Engkau rencanakan, karena Engkau punya tujuan yang indah dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan Yesus. Mungkin kami secara manusia tidak menyelami rencana-Mu Tuhan,
dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya itu semua Tuhan Engkau berikan, karena Engkau ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan buat keluarga kami Tuhan, dimanapun keluarga kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus, penjagaan-Mu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami yang belum mengenal-Mu Tuhan, boleh Kau arahkan hati mereka Tuhan, bukakan hati mereka agar mereka mau menerima Engkau dalam kehidupan mereka, memiliki kerinduan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan bila mereka boleh melihat bahwa kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami serahkan buat kami saat ini sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kami tetap satu Tuhan, tetap menjalin hubungan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mendengar setiap isian hati kami Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan dan seruan kami Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini kita akan menerima doa berkat. Saya persilahkan kepada Om John. Maaf Pak, boleh di unmute dulu. Bapak mic-nya nggak dibuka. Nggak kedengaran. Maaf Pak, suaranya. Oke, sorry. Namanya juga udah punya uban. Di teknologinya kan agak lelet ya. Oke. Oke ya, Tuhan berkati semua ya. Terima kasih untuk kesempatan yang Terima diberikan. kasih Bapak. Oke, salam. Terima kasih Tuhan Pak. memberkati. Terima kasih Abraham, kembali. Suji. Siapa lagi tuh?